Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut 3 berita utama hari ini. Tak sarapan, puluhan peserta upacara bendera 17 Agustus di Subang dan Banjar jatuh pingsan. Bertepatan dengan HUT ke-80 kemerdekaan RI, ratusan warga binaan mendapat remisi kemerdekaan. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto telah bebas bersyarat usai Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali. Dalam momen peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah daerah menyambangi kediaman veteran sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi karena telah memperjuangkan kemerdekaan. Beliau itu dicacar senjata, saya yang mengamankan. Luar biasa, Pak, luar biasa. Tangis tak terbendung saat Ali Fuksu menceritakan kembali perjuangannya berjuang sebagai prajurit perang. Ia menjadi seorang veteran yang pernah bertugas pada tahun 1975 di Timur dalam Operasi Seroja, menjadi anak buah Presiden Prabowo Subianto. Perjuangannya ia ceritakan kepada Kadinsos Kabupaten Bogor dan Karang Taruna yang sedang menyambangi kediamannya di Kampung Kaum Pandak, Kelurahan Keradenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Pada momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemda Kabupaten Bogor dan Karang Taruna, Kecamatan Sukaraja, Jumat malam menyambangi sejumlah kediaman veteran. Tak hanya menampung keluh kesah para veteran, Pemda juga memberikan bantuan paket sembako serta uang tunai kepada para veteran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi jasa-jasa para veteran yang telah memperjuangkan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan bangsa. Kita silaturahmi menjelang 17 Agustus 2025, kita silaturahmi bukan hanya sekedar memperoleh cerita tentang sejarah, tapi kami berharap lebih ada lagi, ada ikatan ideologis, kemudian ikatan sosiologis antara generasi kami sekarang dengan generasi yang Rencananya kunjungan seperti ini akan rutin dilakukan pemerintah daerah agar para veteran merasa perjuangannya tidak dilupakan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ratusan warga binaan di Lapas 2A Karawang mendapatkan remisi hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Bahkan sebanyak 21 napi mendapatkan remisi langsung bebas. Sebesar 1 bulan dengan kasus pencuri. Wajah bahagia terpampang jelas di wajah para napi lapas kelas 2A Karawang. Bagaimana tidak, pada hari Minggu ratusan warga binaan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Bahkan 21 diantaranya mendapatkan remisi bebas. Pemberian remisi ini diberikan kepada para napi yang dinilai berkelakuan baik selama masa tahanan. Penyerahan remisi secara simbolis dilakukan oleh Bupati Karawang di Aula Lapas Karawang usai pelaksanaan upacara pada 17 Agustus. 161 warga binaan yang hari ini mendapatkan remisi umum 928 orang. Sedangkan untuk yang mendapatkan remisi dasawarsa 957 orang. Yang akan pulang langsung 21 orang. Kami punya asesor yang dilegalisasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Warga binaan ini di asesmen dari segi kehidupan setiap hari, kemudian ada perubahan perilaku, kemudian indikatornya juga salah satunya adalah mengikuti kegiatan kepribadian maupun kegiatan kemandirian. Insya Allah rencana akan lebih baik lah. Lebih baik ya, sesuai dengan wejangan Pak Bupati tadi. Udah dibekalin keahlian di sini kan? Alhamdulillah. Apa kamu belajar apa? Belajar tanam ya. Bertani. Jadi udah siap turun ke lapangan. Tak hanya di Karawang, ratusan warga binaan yang di Lapas Paledang Bogor juga mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Remisi yang diberikan mulai dari 1 sampai 6 bulan masa tahanan.
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bogor memberikan remisi bagi warga binaannya. Sebanyak 560 narapidana dari berbagai kasus diberikan pengurangan masa tahanan karena dinilai sudah berkelakuan baik saat menjalani masa tahanan. Rata-rata kasus yang dialami warga binaan ini adalah kasus narkotika, pencurian, dan penipuan. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan, Minggu siang, Wali Kota Bogor secara simbolis menyerahkan surat remisi kepada warga binaan. Dari 560 napi yang mendapat remisi, 13 orang diantaranya bisa langsung menghirup udara bebas. Ada 560 orang yang mendapatkan remisi umum pada tahun 17 Agustus 2025 ini. Dan dari 560, 13 orang akan bebas pada hari ini juga karena selesai masa pidananya. Kasusnya macam-macam, ada narkotika 2 orang, kemudian ada pencurian, ada penipuan, ada juga melanggar undang-undang terkait dengan kesehatan, terkait dengan menyediakan obat-obatan yang tidak standar. Sudah menjadi tradisi, ya, kebiasaan pada saat kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan itu ada program remisi dari pemerintah untuk para warga binaan. Nah, kebetulan di Kota Bogor pun tahun ini ada sekitar 15 ya, total. Semua yang dapat remisi 560. Jadi semua tingkatan sudah memenuhi persyaratan tertentu, kemudian diberikan remisi atau pengurangan dari jumlah total waktu masa pidana ya yang minimal 6 bulan itu kemudian kita serahkan dalam bentuk surat pemberian remisi dari pemerintah. Warga binaan yang telah menjalani masa tahanan di Lapas Kelas 2A Bogor ini diharapkan bisa kembali berbaur dengan masyarakat serta tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto telah bebas bersyarat usai Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan mantan Ketua DPR tersebut. Setia Novanto keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung sejak 16 Agustus 2025. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto dinyatakan bebas bersyarat usai menjalani masa tahanan di Lapas Sukamiskin Bandung. Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat membenarkan mantan Ketua DPR itu bebas bersyarat dan keluar dari lapas pada Sabtu 16 Agustus 2025. Bebas bersyarat diterima Setia Novanto pada Juli 2025 setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK. MA memangkas hukuman Setia Novanto dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun. Beliau mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 29 Mei 2025. Dan beliau sudah pelaksanaan pembebasan bersyarat di tanggal 16 Agustus tahun 2025. Bebas bersyarat masih ada kewajiban untuk lapor dalam setiap sebulan. Sampai dengan masa percobaan sampai dengan 1 April tahun 2029. Meski sudah bebas, Setia Novanto diwajibkan menjalani wajib lapor 1 bulan sekali sebelum bebas murni pada 1 April 2029. Setia Novanto ditahan KPK sejak tahun 2017 usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan KTP elektronik yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Pada 24 April 2018, ia divonis 15 tahun penjara dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.